Habba ayyubsata lahu rizqahu. Adakah yang ingin dipanjangkan usianya, dilapangkan rezekinya? Maka kata Nabi, kalau Anda ingin dilapangkan rezekinya, dipanjangkan usianya, maka perbanyak ketemu dengan sahabatmu, saudaramu yang sefrekuensi denganmu. Karena pertemuan kalian itu akan bermanfaat dengan sama-sama sharing time seperti ini. Dan itu janji Nabi, lapang rezeki, panjang usia. Mau ndak panjang usianya tapi miskin? Enggak. Atau kaya raya tapi cepat mati gitu? Enggak. Makanya sering ngajakin kayak gini nih. Karena hanya di tempat kayak gini nih, silaturahim kayak gini, dua-dua itu kita dapatkan. Usia dipanjangkan, rezeki dilapangkan. Kita ini kan kadang-kadang tidak melihat benefit apa yang kita dapatkan dari setiap apa yang akan kita lakukan. Padahal kita itu pebisnis ya, yang tidak akan pernah melangkah kecuali itu yakin apa yang kita dapatkan. Nah, saudara melakukan Allah, sharing time seperti ini sangat luar biasa. Karena kita ada yang nggak butuh nasihat, tapi hanya butuh motivasi, ya. Ada yang tidak butuh nasihat, hanya butuh didengarkan. Ada yang tidak butuh nasihat, tapi dia cuma dilihat aja, dielus-elus, dia sudah bahagia gitu. Jadi tidak semua manusia itu butuh nasihat. Bahkan nasihat itu kalau bagi saya hanya poin kelima ketika kita melihat sesuatu yang salah. Kalau Anda punya teman bersalah padamu, apa kewajibanmu pertama kali padanya? Memahaminya. Karena banyak orang berbuat salah itu kadang-kadang bukan kehendaknya, keteledorannya, kesalahpahamannya. Jadi kita bisa memaafkan itu kalau kita bisa memahami. Kalau kita tidak bisa memahami, sulit memaafkan. Kalau Anda sudah memahami, maka baru Anda bisa memaafkan. Tapi setelah memaafkan, apakah cukup? Jangan. Memaafkan itu butuh ketulusan. Bukti ketulusan kita memaafkan kalau kita sudah mampu mendoakan. Jangan pernah memaafkan saudaramu kecuali kamu mampu mendoakannya kebaikan untuknya, moga dia mendapatkan hidayah, petunjuk, dilapangkan rezekinya, disembuhkan sakitnya, ya, diberkahi usianya. Kalau Anda sudah mampu mendoakan, gak apa-apa kecil mas, ya. Kalau Anda sudah mampu mendoakan orang yang bersalah padamu, nah itu memaafkan. Jadi memaafkan itu bukan sekedar saya selesai dengan Mas Arifin, Mas Arifin saya maafkan Anda, itu nggak selesai. Saya harus doakan Anda, itu ketulusan saya memaafkan. Setelah memaafkan, membahagiakan. Jangan selesai memaafkan, mendoakan, harus dibahagiakan. Orang yang didoakan itu harus dibahagiakan. Nah yang kelima, nasihati. Jadi menasihati itu poin keberapa? Kelima. Nah kita ini kalau lihat kesalahan orang sini, kamu itu harus begini, gak boleh itu, ya, gak bisa. Kesalahan itu tidak mesti langsung dinasihati. Karena orang berbuat salah itu kadang-kadang yang gak sadar kalau dia salah. Dia gak butuh nasihat. Dia hanya butuh dimengerti. Dia hanya butuh dipahami. Ya. Aku itu salah. Kan aku gak sengaja, aku gara-gara dia, gara-gara itu, banyak ya. Maka pada kesempatan ini, sharing time ini, karena kita ingin belajar bagaimana menyusun masa depan kita lebih baik. Bagaimana kita ingin lebih baik dalam hidup ini. Lebih baik itu bahagia ya. Saya tidak ingin definisikan bahagia itu Anda tidak punya masalah, itu nonsen itu ya. Mohon maaf ya, kalau saya nyebut bahagia nggak cocok bicara bahagia, karena ini wajah-wajah banyak masalah juga semua kita ini ya. Jadi mohon maaf, bahagia itu bukan tanpa masalah mas. Bahagia juga bukan tanpa salah. Orang baik itu bukan tanpa salah dan bukan tanpa masalah. Jangan ngira Mas Haskoro itu baik tanpa salah, tanpa masalah. Oh banyak masalahnya juga ya. Bang Has itu banyak, apalagi saya ya. Saya ingin sampaikan pada kalian semua, bahagia itu manakala kita terus berusaha untuk lebih baik. Ya. Bahagia itu manakala Anda istiqomah untuk lebih baik. Itu bahagia.
Sudahlah, tadi saya bicara sama Mas Rudi. Gimana ini Ustaz? Kok masalah ini saya ingin jelaskan pada Anda ya. Kenapa Allah memberikan kita masalah? Saya ini ya ada 4 ya. Ya, ini ada 4. Ini roadmap kehidupan kita. Manusia itu akan mengawali hidupnya di alam rahim. Oke, akan mengawali hidupnya di alam rahim. Anda di sini di perut ibu Anda. Apa yang terjadi di sini selama 9 bulan itu? Hanya satu. Anda mengakui bahwa Allah itu Tuhanmu. Meskipun kamu, mohon maaf ya, meskipun dirimu itu di rahim orang yang non-muslim, tapi malaikat itu tetap datang kepadamu menanyakan itu, alastu bi rabbikum, apakah kamu ngaku aku Tuhanmu? Semua kita yang ada di alam rahim itu mengucapkan qalu bala syahidna, ya engkau ya Allah Tuhanku. Jadi sebenarnya mu'allaf itu bukan orang masuk Islam, tapi mu'allaf itu adalah orang yang kembali kepada Islam. Karena dia sudah di alam rahim, sudah Islam. Karena dia sudah didatangi oleh Allah dan menanyakan itu kepadanya. Alastu bi rabbikum qalu bala. Ya, kami akui engkau Tuhan. 9 bulan kita di sini, kita masuk ke alam dunia yang dimana kita saat ini ada di situ. Saya akan jelaskan padamu apa itu dunia. Ini kalau ada Mas, Mbak siapa namanya? Mbak Nadia. Kalau kamu baik padanya tapi nggak berbalas kebaikanmu, Mas, saya tanpa mic aja ya. Kalau dia baik padanya, kamu baik padanya, tapi nggak sesuai dengan harapanmu, kecewa enggak? Oke, 50. Pasti kecewa kan? Mas, kalau saya lewat ketemu denganmu, Ustadz, Assalamualaikum Ustadz, tapi saya nggak jawab karena saya pengen cepat-cepat gitu, saya nggak sadar kalau dirimu, kecewa nggak? Saya sih nggak pernah kecewa. Saya ingin sampaikan pada Anda, dunia ini tempat kita berbuat baik, Mas, bukan tempat kita menikmati kebaikan kita. Dunia ini tempat kita berbuat baik, bukan tempat kita menikmati kebaikan-kebaikan kita. Kebaikan kita itu karena Allah, akan dibalas oleh Allah. Ikhlas dalam hidup ini jika Anda melakukannya karena Allah dan hanya ingin dibalas oleh Allah. Kalau Nadia kecewa ketika dia berbuat baik, ya perlu dipertanyakan, Nadia, kamu berbuat baik karena siapa? Karena kebaikannya atau karena Allah? Kalau karena Allah, ngapain kamu kecewa? Iya, tenang, itu urusan kita nanti ya. Itu bab itu ruang Nadia, itu ruang 6 mata Nadia ya. Jangan bahas di banyak mata ya. Ini nanti nambah sip ini kayak. Oke. Next insyaallah ya. Jadi dunia ini pertama tempat kita berbuat baik, Mas Rudi, bukan tempat kita menikmati kebaikan kita. Sebaik apapun kamu sama istrimu, jangan berharap kebaikan dia padamu. Kamu akan kecewa. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, kata Allah. Apapun yang kita lakukan, maka pastikan itu kita ingin dapatkan di sana balasannya, bukan di sini. Dunia ini bukan tempat kita menikmati kebaikan-kebaikan kita, tapi tempat kita berbuat baik. Stop. Tempat kita berbuat baik, bukan tempat kita menikmati kebaikan kita. Kebaikan kita itu akan kita harapkan di sana, di surga, bukan di sini. Semua kekecewaan di dunia ini hanya muaranya karena ketidakikhlasan kita. Kata Nadia, kurang baik apa aku padamu? Itu tanda ketidakikhlasanmu, Nadia. Siapapun yang ada. Iya kan? Perbaiki niatmu, Nadia ya. Kalau kamu mencintai dia karena baiknya padamu, pasti kamu kecewa. Tapi kalau kamu mencintai dia karena Allah, pasti kamu tidak kecewa. Oke? Jadi dunia ini tempat kita berbuat baik, bukan tempat kita menikmati kebaikan kita. Oke, maka semua kebaikan di dunia ini harus ikhlas.
Karena saya tahu bahwa hidupmu sulit itu, kecewa itu karena kita berharap kurang baik apa saya Ustaz. Ya. Oke. Yang kedua, dunia ini diciptakan oleh Allah tempat kita diuji. Tempat kita diuji. Selama kita berpijak kaki kita di atas bumi, selamanya ujian itu tidak akan pernah berhenti. Dalam hidup ini, ujian itu tidak akan pernah berhenti, tapi hanya bisa berganti-ganti. Itu ada dalam surah Al-Baqarah ayat 155. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوءِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ. Dia hanya berganti tapi tidak bisa berhenti. Jadi kalau ada di antara kita yang berharap, Ustaz, kenapa kok ujian ini gak selesai-selesai? Itu halu, ya. Gak mungkin ada dalam hidup ini ujian itu selesai, Mas Dio. Ujian ini tidak akan pernah berhenti, Mas Dio, tapi dia hanya bisa berganti-ganti. Makanya jangan cari-cari masalah, Mas Dio, ya. Jangan juga lari dari masalah. Jangan juga punya, tapi hadapilah. Siap. Kalau ujiannya itu berulang-ulang gitu, apa orang perlu introspeksi apa gimana? Belum lulus berarti. Belum lulus berarti. Kalau ujian itu berulang-ulang, dia berarti dia itu sedang mengajarimu untuk bersabar. Ya. Aku. Itu remedial namanya. Kan dia yang berbuat salah padamu kan? Jadi kayak ujian itu terulang di sesuatu kayak keadaannya beda, ujiannya sama. Aku belum lulus ujian yang kemarin berarti ya. Iya. Tegur lagi gitu. Iya. Kamu sedang dididik. Kamu sedang dididik. Ya, berbahagialah. Karena itu gratis pendidikan itu. Ya. Jadi nanti saya akan jelaskan 5 cara bahagia menghadapi ujian itu, Nadia. Ya. Setelah dari ruangan ini kalian akan bahagia. Kesimpulannya acara ini adalah menikmati meskipun tersakiti. Gimana Mas Dio? Coba diulangi Mas Dio. Menikmati meskipun tersakiti. Oke, itu kesimpulan acara kita hari ini. Ya. Jadi saya kembali kepada roadmap perjalanan hidup kita, karena banyak di antara kita ini tidak memahami bahwa kita hanya hidup di dunia. Anda belum bahas bagaimana kita di alam kubur, ya, bagaimana kita di alam akhirat gitu. Ini hal yang pasti kita lalui. Kenapa Anda hanya fokus kepada sini aja? Ini aja belum tuntas loh. Dunia ini tempat kita diuji. Coba saya tanya, kenapa Allah menguji kita di dunia ini? Pertama, memang dunia ini tempat sawah kita untuk menanam, sedangkan akhirat itu tempat kita mengetam. Jadi kebahagiaanmu di sini tergantung di sini. Oke? Kalau kamu ingin bahagia di sini, perbaiki di sini. Kalau ingin bahagia di sini, itu nggak ada. Jangan coba-coba hidup di dunia untuk bahagia. Kan persepsi kita bahagia itu tanpa masalah, ya, semua hutang lunas, ya. Ya kan? Itu nggak mungkin itu, Nadia. Sampai kapan? Nggak mungkin itu. Iya. Jadi gini, tugas kita bukan menjadi solusi masalah, sumber masalah, lari dari masalah. Dan saya kalau datang ke kantor saya untuk konseling, ya, yang saya tanya, ada apa? Ustadz, saya punya masalah. Saya suruh keluar. Karena punya masalah itu dia, punya masalah, ya ditaruh, nggak akan dikeluarkan itu. Punya. Saya tidak mau nerima orang konseling kalau dia punya masalah. Keluar kamu dulu, luruskan dulu mindsetmu tentang masalah. Masalah itu tidak boleh dipunyai, tapi masalah itu dihadapi, bukan dipunyai. Kalau masalah itu dihadapi, kamu siap menghadapinya. Tapi kalau masalah dipunyai, kamu tidak akan mampu menyelesaikannya. Daripada dia datangnya, Ustaz saya mau ngasih masalah kan udah tahu. Dirimu jujur coba. Dirimu selama ini solusi masalah apa sumber masalah? Saya. Sumber sih juga.
Paulo, dirimu sumber masalah, kadang juga jadi solusi masalah. Oke? Selama kamu jadi manusia, kamu selalu jadi sumber masalah dan jadi solusi masalah. Buka surah Al-Furqan ayat 20, wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnah atasbirun. Kami jadikan kamu dengan calon istrimu, kamu jadikan kamu dengan teman-temanmu itu ujian. Sebaik apapun kamu akan tetap jadi ujian bagi dia, dan sebaik apapun dia akan tetap jadi ujian bagi kamu. Jadi benar ya, Ustaz, masalah polemik saya mau ngasih masalah gitu. Saya juga nggak mau nerima dong. Jadi dunia ini tempat kita diuji oleh Allah. Cuma jangan sedih ketika kita nyebut kata masalah. Ya. Kenapa jangan sedih, Mas Sangtu ya? Mas Sangtu, kenapa kita nggak boleh sedih ketika ada kata masalah? Atau apa sikapmu jika dirimu sedang menghadapi masalah? Nggak tahu ya. Nggak tahu. Oke, kita akan belajar bagaimana menghadapi masalah. Oke, yang pertama adalah masalah itu tidak akan pernah selesai kecuali saya menerima. Karena saya hidup di dunia. Coba semuanya. Saya menerima. Ya, Anda tidak akan pernah menyelesaikan masalah Anda kalau Anda tidak terima dulu masalah itu. Jangan sampai Anda mengatakan, why me? Kenapa aku ya Allah? Kenapa enggak dia? Selamanya Anda tidak akan selesai menyelesaikan masalah Anda. Kalau Anda tidak menerima itu masalah, Anda tidak akan bisa menyelesaikannya. Ya. Jadi ridholah, relalah, terimalah ketika ada masalah dalam hidup kita. Kenapa? Karena kita juga sumber masalah. Oke? Ya, kita mungkin dapat masalah dari orang lain, tapi bisa jadi juga kita juga sumber masalah pada orang lain. Jadi kenapa kita ini diuji oleh Allah? Pertama, saya tadi katakan kita harus menerima kan? Menerima itu dalam bahasa agama Mas Arifin ridho. Ridho. Apa? Coba semuanya ucapkan, saya ridho. Saya ridho. Kurang senyum. Ya, nggak boleh. Nggak boleh orang bilang saya ridho tapi sedih. Nggak boleh. Nggak boleh, nggak apa-apa, itu nggak boleh. Itu salah, itu salah memahami makna ridho. Ridho itu bahagia, puas ya dengan apa yang Allah putuskan. Apa yang kita inginkan, Mas Arifin, belum tentu baik, tapi apa yang Allah tetapkan sudah pasti baik. Ya, Mas Rudi, apa yang kita inginkan belum tentu baik, tapi apa yang Allah tetapkan sudah pasti baik. Ya. Kita ini nggak nyambung aja, nggak menemukan hikmah di balik setiap masalah kita. Dan saya ridho, tapi harus senyum. Saya ridho. Oke. Kenapa? Satu, tangannya lihat, ikuti tangan saya. Ikuti tangan saya, oke? Masalahku. Lihat tangannya, Mas. Lihat tangan saya. Masalah. Bukti imanku. Senyum ya. Oke. Pada saat nyebut imanku itu senyum. Ulangi lagi. Sama-sama. Masalah, bukti iman. Ya. Allah tidak akan memberimu masalah kecuali Allah mengakui imanmu, Arifin. Allah tidak akan memberimu masalah dia kecuali Allah mengakui imanmu. Sangtu, Allah tidak akan memberikan kamu masalah kecuali Allah mengakui imanmu. Tanda Allah mengakui imanmu ketika kamu dapat masalah. Dalam surah Al-Ankabut ayat 2, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ahasiban nasu ay yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah kalian mengira kalian akan dibiarkan oleh Allah? Aku mu'allaf ya Allah, lalu kalian tidak diuji? Pasti kalian diuji. Ayatnya jelas. Al-Ankabut ayat 2. Jadi kalau saya mu'allaf akan diuji. Pasti diuji. Kenapa? Karena ujian itu tanda pengakuan Allah, apresiasi Allah padamu dengan imanmu. Jadi yang pertama adalah masalahku, bukti imanku. Yang kedua, masalahku, semuanya 1, 2, 3. Jalan
Hidayah. Kita ini dapat hidayah karena masalah, Mas. Ya. Jabat tangan dulu kita. Jadi di dalam surah At-Taghabun ayat 11 Allah berfirman, ma asaba min musibatin illa bi iznillah wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Ya, bahwa masalahku jalan hidayahku. Anda kalau bahagia nggak akan dapat hidayah. Lupa. Ya. Anda kalau tidak dapat masalah tidak akan dapat hidayah. Jadi sebenarnya jalan hidayah kita itu adalah masalah hidup kita. Itulah cara Allah untuk memberikan kita hidayah melalui masalah. Coba lihat orang yang ada di ruangan ini, orang baik-baik semua. Bukan alumni pondok, bukan alumni Madinah, bukan alumni Mesir. Alumni apa? Alumni masalah ini semua. Serius. Ya. Itu sahabatku itu alumni masalah itu. Ya. Dia tuh jatuh bangun hanya untuk bertahan. Saya tahu sejarah Mas Sidik itu, ya. Jadi semua kita bisa istiqamah dengan iman kita karena masalah yang Allah berikan dalam hidup kita. Jadi jangan coba-coba, ya, kita ini menghindari masalah. Karena masalah itu justru jalan hidayah. Yang ketiga, saya ingin Anda bahagia. Masalahku sesuai kemampuanku. Ini yang mesti ada dalam mindset kita. Allah itu tidak pernah zalim pada kita semua. Allah sayang cinta kepada kita semua. Allah sudah mengukur kapasitas kita sebelum memberikan masalah dalam hidup kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Di dalam surah Al-Baqarah 286 Allah berfirman, Allah tidak akan membebanimu di luar batas kemampuanmu. Makanya Mas Arifin, kalau ada masalah kita tidak usah cari bestimu, ya, karena bestimu juga banyak masalahnya. Oke? Jadi kalaupun kamu cerita kepada bestimu, dia nangis dengar ceritamu, itu bukan karena dia peduli padamu, masalah kita sama. Ya, ya, masalah kita sama dengan dia. Jadi kalau kamu cerita kepada bestimu dia nangis, bukan karena dia itu kasihan padamu, masalah kalian sama. Ya, dia duluan yang dapat masalah sepertimu, ya. Jadi makanya mindset kita itu masalahku sesuai dengan kemampuan. Yakinlah Allah itu maha adil dalam hidup ini. Allah tahu kapasitasmu Arifin. Allah tahu potensimu. Allah berikan kamu masalah hanya untuk mengangkatmu, levelmu, kelasmu, derajatmu, bukan untuk menghancurkanmu. Ya. Allah tidak pernah memberikanmu masalah untuk menghancurkanmu, tapi Allah hanya akan mengangkat derajatmu. Kita itu dari SD, ya, SMP, SMA nggak bakal naik kelas kalau tidak ada ujian. Kenapa Anda tidak sadar bahwa sebenarnya masalah ujian itu hanya untuk menaikkan kelas kita? Ya. Yang keempat, ini mohon izin jangan tersinggung ya. Yang keempat ini, semuanya masalahku, penghapus dosa-dosaku. Astagfirullah. Tahu enggak? Dosa kita ini jauh lebih banyak daripada kebaikan kita. Ya. Tapi lucunya, meskipun beliau akui begitu, tapi tetap mau masuk surga. Iya kan? Meskipun sadar bahwa dosa kita lebih banyak daripada pahala kita. Ya itu manusia begitu semua. Iya kan? Mas Paulo, dirimu ngaku banyak dosamu, tapi ya surga ya Allah, surga ya Allah, surga ya Allah, surga ya Allah. Kenapa? Makanya dirimu dapat masalah, supaya dosa itu dihapus oleh masalah itu dan kamu bisa masuk surga. Ya. Jadi ma yusibul mu'minu min wasabin wala nasabin wala hammin wala ghammin wala adha. Tidaklah seorang mukmin itu mendapatkan musibah
meskipun ia tertusuk duri di jalan, kecuali musibah itu menghapus dosa-dosanya. Jadi kenapa Allah memberikan kita masalah dalam hidup ini? Karena Allah sedang ingin membersihkan kita. Kita punya masa lalu, Mas Arifin? Semua kita punya masa lalu, oke? Semua kita punya masa lalu. Semuanya ikuti Ustadz. Ya. Apapun masa lalu kita, yang penting masa depan kita, surga bersama. Oke. Bilang Mas Paulo. Bilang tuh coba ke Nadia. Nadia, apapun masa lalu kita, yang penting masa depan kita, surga bersamamu. Amin. Fotokopi KTP dulu sini. Nadia, lebih cepat lebih baik Nadia. Lebih cepat lebih baik. Karena enggak, ini saya tadi bicara sama Mas Rudi. Saya bilang sama Mas Rudi, Anda harus punya supporter tetap, yaitu istri. Istri itu harus menjadi supporter utama kita. Makanya pertemuan next berikutnya ini Anda harus datang ke sini dengan istri masing-masing. Karena tidak ada yang bisa untuk istiqamah dalam mu'alafmu kecuali kamu harus dikuatkan oleh istri. Ya, yang belum punya jodoh saya buat dulu. Iya. Saya punya stok banyak, Mas. Ya. Saya 13 tahun di Bali ini menjadi biro jodoh. Cash and carry malam ini ya, kalau ada yang mau. Santuna. Siapa yang belum aja ini? Yang sudah Sang Tulung. Besok main di rumah Pak Ustaz ya. Saya tidak mau Anda ingin nikah, tapi saya ingin Anda siap nikah. Karena orang yang ingin nikah belum tentu siap nikah. Ya. Jadi terakhir, ada 5 alasan kita untuk menikmati meskipun tersakiti. Kenapa? Karena ternyata masalah itu bukti iman. Yang kedua, masalah itu jalan hidayah. Yang ketiga, masalah itu sesuai dengan kemampuan kita. Yang keempat, masalah itu penghapus dosa-dosa kita. Yang kelima, yang terakhir, angkat tangan siapa yang ingin masuk surga. Angkat tangan, saya ucapkan selamat menghadapi masalah. Ya. Karena tidak ada satupun di dunia ini yang akan masuk surga kecuali ia dapat masalah. Buka surah Al-Baqarah 214. Am hasibantum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu hatta yaqula الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. Apakah kamu mengira kamu akan masuk surga padahal masalah itu belum datang dalam hidupmu? Jadi kalau Anda ingin masuk surga, siap-siap menghadapi masalah. Hanya orang yang lulus dari masalah yang bisa masuk surga. Jadi kalau datang masalah dalam hidupmu, itu ciri-ciri bahwa kamu dianggap oleh Allah calon penghuni surga. Jadi selama ini kan problem kita di sini ya, ada 2. Ketidakikhlasan kita berbuat baik dan ketidaksabaran kita menghadapi masalah. Ya. Yang membuat kita sulit bahagia di hidup di dunia ini cuma 2. Ketidakikhlasan kita berbuat baik dan ketidaksabaran kita menghadapi masalah. Jadi itu insyaallah materi awal dulu, karena intinya adalah kata Dio, menikmati meskipun tersakiti. Ya, ternyata sudah ada 5 Nadia jawabannya. Ya, bahwa ternyata kamu kadang-kadang kecewa, karena itu
Allah sedang mengapresiasimu, mengakui imanmu. Allah kadang-kadang membuatmu kecewa karena ternyata Allah sedang menghapus dosa-dosamu. Amin. Ya, jadi insyaallah yang ketiga dan keempat next time kita bisa jelaskan apa yang terjadi di sini di alam kubur ini, apa yang terjadi di alam akhirat ini, itu nanti kita jelaskan di jumpa kita berikutnya. Silakan, saya ingin sharing time ini tidak monologis tapi dialogis. Ya, saya butuh masukan kalian. Saya juga orang yang tidak sempurna ya. Saya juga orang yang hanya secuil pemahaman saya. Saya butuh nasihat kalian, support kalian. Jadi silakan. Kalau ada hal yang perlu ditanyakan, sharingkan, saya siap untuk bersamai. Silakan Mas Rudi, Mas Dio, Mas Sangtu dan Arifin dan Nadia juga Paulo. Silakan masuk. Ya. Apa yang terpendam? Sebetulnya nggak ada yang terpendam, Mas. Ya, nggak ada yang terpendam. Kalau di ruangan, kalau di depan saya nggak ada yang terpendam. Ya pasti kebuka semua. Oke, siap. Berarti kebaikan itu kita jangan berharap timbal baliknya lagi ya? Pasti. Oke. Berarti itu untuk timbal baliknya ada sama Allah kan? Iya. Oh gitu. Berarti jangan berharap gitu. Mas Jo, maju dulu Mas Jo. Iya. Saya ajar kau Mas Jo. Ya. Coba kita melangkah Mas Jo. 1, 2, 3. Bayangkan kamu di Pantai Kute ya. Ya. Nggak di sini. Coba lihat ke belakang, ada bekas kaki kita. Nah. Tapi nggak ada suaranya. Iya. Begitulah ikhlas. Ya. Begitulah ikhlas dalam hidup ini. Ada karya kita tapi nggak ada suaranya. Anda jalan kaki di Pantai Kuta atau di Sanur, Anda lihat ke belakang ada bekasnya tapi nggak ada suaranya. Nah, itulah keikhlasan. Ya. Itulah keikhlasan. Jadi tidak mesti kurang baik apa aku padanya. Apa maknanya, kenapa dia jadi manusia yang tidak tahu terima kasih? Itu semua kalimat-kalimat tidak ikhlas. Ya. Itu semua kalimat-kalimat tidak ikhlas. Ya. Jadi ikhlas itu dua. Berbuat baik karena Allah, berbuat baik hanya ingin dibalas oleh Allah. Ikhlas itu cirinya dua. Karena Allah dan hanya ingin dibalas oleh Allah. Itu sumber kecewa kita saat ini Mas Dio. Dalam hidup ini, ya, kamu terlalu menuntut dia sempurna tapi tidak menerima dia dengan sempurna. Itulah istrimu. Ya, kalau ada. Siap Mas Rudi? Siap menerima dia dengan sempurna? Siap. Tidak akan menuntut dia dengan sempurna? Siap. Siap bahagia dengan dia. Siap. Ya. Ya. Kita ini, ya Allah, kita kan nggak sempurna Nadia. Kenapa kita menuntut dia sempurna Nadia? Dirimu juga nggak sempurna, ya kan? Ya. Nanti ngomongnya diurus di 6 mata ya. Oke, silakan Mas Dio sudah menanyakan tentang makna keikhlasan. Sangtu? Education? Ya, Mas Arifin, monggo Mas Arifin. Asli mana Mas Sangtu? Denpasar. Denpasar. Masya Allah, ya, barakallahu fiik. Jadi memang kita butuh me time ya. Kalau Mas Sangtu ini kan ngandalin me time dia dengan Allah untuk bisa curhat sebanyak-banyaknya. Ya, jadi dia punya sarana khusus untuk mengungkapkan isi hatinya dengan sujudnya, dengan ibadahnya ya. Monggo Mas Rudi atau ada Mas Arifin, apa yang perlu kita sharingkan lagi, bagaimana kita next untuk bisa mampu memaafkan. Nanti kita jelaskan bahwa siapakah yang dianggap baik dalam agama ini. Siapakah yang orang yang baik itu? Orang yang baik itu pertama orang yang tidak pernah berhenti memperbaiki diri. Itu orang baik. Jadi orang sukses, orang baik itu bukan orang yang mencapai apa yang diinginkan, bukan orang yang mampu menggapai apa yang dicita-citakan. Orang sukses itu manakala dia istiqamah memperbaiki dirinya.
qad aflaha man tazakka dalam surah Al-Lail, ya. Sukseslah orang yang selalu perbaiki diri. Yang kedua, orang yang baik itu manakala Anda menanyakan apa manfaatku padamu. Ketika ketemu orang, apa manfaatku padamu? Dalam hatimu bertanya, apa manfaatku padamu? Jangan coba-coba ketemu orang, apa manfaatmu padaku? Bukan begitu seorang mukmin. Orang mukmin itu pantang menerima, tapi dia hobi memberi. Cinta itu, Nadia, bukan menerima, tapi cinta itu memberi. Ya, jangan hobi menerima, tapi hobilah memberi. Jadi, kalau kita jadi orang baik, pertama apa tadi? Tidak berhenti memperbaiki diri. Yang kedua, bermanfaat. Ya, pastikan sang tu jawab. Kalau kamu tanya dia apa manfaatku padamu, Masya Allah, kamu luar biasa manfaatmu padaku. Kita ini kadang-kadang ngaku baik, tapi adakah orang yang mengakui kita baik? Siap? Kalau kita ngelakuin buat lain, kayak kita berbohong hanya untuk orang lain bahagia, itu di Islam ada nggak sih? Kenapa? Kalau misalnya kita berbohong sesuatu hanya untuk orang lain lihat bahagia dan bisa kondisi itu aman-aman aja. Oke. Itu ada nggak sih? Kita pura-pura bahagia, kan begitu Nadia? Iya, maksudnya Kita kayak pura-pura. Jadi, kita berbohong hanya untuk orang lain bahagia. oke. Pertama, Atas sesuatu. iya, pertama Nadia, kebohongan itu ada 3 yang dibolehkan dalam Islam. Oke ya. Kebohongan di dalam peperangan, karena itu siasat. Ya. Yang kedua, kebohongan ketika ada orang berselisih mau kita damaikan. Oh, dia nanyain kamu loh ke aku, ya, itu hanya untuk mendamaikan dia. Oke. Yang ketiga, kebohongan suami untuk membahagiakan istri. Ya, jadi iya dapat pahala. Iya. Bohong untuk Ini kan ada lu masak, gua puasa, gua ngakaknya gua nggak puasa jadi gua makan sayur happy. Iya. Itu nggak di situ tempatnya. Kan ceritanya gitu. Nggak gitu. Jadi begini yang saya maksud ya. Lagi asiknya Paulo kerja nih, lagi asik sibuk gitu. Toto dia WA ke Nadia, aku lagi pusing, kenapa terus mikirin kamu? Padahal dia lagi asik kerja. Itu namanya bohong yang baik itu ya. Wajib ya, bukan cuma boleh, Paulo wajib. Wajib meskipun bohong, boleh meskipun bohong ya. Nah, jadi hanya untuk itu yang saya maksud tadi, kebohongan yang dibolehkan untuk membahagiakan istri. Jawaban ceweknya yang sedikit emosi kalau kamu digombalin Semua perempuan itu secara fitrah ada 3 kebutuhan dia. Ada 3 kebutuhan dia. Oke? Semua laki-laki yang ada di sini ikuti gerakan tangan saya supaya Anda tahu apa yang dibutuhkan oleh perempuan istrimu. Yang pertama yang dibutuhkan perempuan itu adalah, angkat tangannya semua, pujian. Jangan coba-coba mencintai perempuan tanpa selalu memujinya. Pujilah istrimu depan orang lain, tapi jangan coba-coba memuji orang lain depan istrimu. Ya, oke. Oke, yang kedua rayuan. Jadi kita ini wajib merayu, ya. Mas Sangtu kalau punya istri nanti wajib merayu. Ya, wajib, karena perempuan itu kebutuhannya dirayu. Coba lagi ulangi di depan. Pujian, rayuan, cuan. Nah, ya. Jadi tiga kebutuhan perempuan itu, Mas. Jadi Paulo ya. 3 an berarti ya. Iya, jadi pujian, rayuan, siapapun dia, mau dia solehah atau tidak, tetap butuh itu. Ya, itu fitrah perempuan. Kalau Anda tidak memberikan itu, maka dia saat ini akan lelah mencintaimu. Berarti kalau dia melakukan kesalahan minta itu. Hah? Kalau dia melakukan kesalahan Dimaafkan dulu Nadia, jangan langsung cuan. Dimaafkan dulu. Ini kayaknya
Harus dari A sampai Z ini jelasin. Ya. Oke. Yang lain silahkan. Jadi orang baik itu adalah satu, tidak pernah selesai terus memperbaiki diri. Yang kedua bermanfaat. Yang ketiga mudah memaafkan. Jangan ngaku orang baik kalau Anda sulit memaafkan. Karena sulit memaafkan itu membuat sulit hidupmu. Tidak tentram hidupmu, tidak tenang hidupmu. Orang yang bahagia itu dalam hidup ini dia termasuk orang baik ketika dia tidak berhenti memperbaiki diri, ketika dia selalu bermanfaat bagi orang lain, dan ketika dia mudah memaafkan. Ya, selama ini kita tersiksa hidup kita hanya ngenang keburukan orang dalam hidup kita. Itu yang membuat jadi toksik dalam hidup kita. Ya. Kalau Anda ingin bahagia, maafkan. Nadia ingin bahagia, maafkan. Oke? Dan yang terakhir adalah orang baik itu kalau dia siap bersinergi dalam kebaikan. Sinergi dalam kebaikan. Ya, chemistry and sinergi. Ya. Chemistry and sinergi. Jadi ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Alhamdulillah 4 ciri orang baik yang harus kita sepakati hari ini. Jangan berhenti berbuat baik. Yang kedua, senantiasa bermanfaat. Yang ketiga, mudah memaafkan. Yang keempat adalah semangatlah untuk sinergi dalam kebaikan. Oke, alhamdulillah. Silakan jika masih ada waktu atau ada yang mau ditanyakan. Boleh juga selain teman-teman ya, ada Mas Muhammad, Mas Adi ya, Mas Askoro dan Mas Sidik. Monggo Mas Sidik. Ya. Halo tak benar. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menjadi orang yang memiliki kelapangan dada, kelapangan hati, terutama dalam menyikapi terhadap diri sendiri. Siap. Diri sendiri dalam hal ini kita sering baper. Nah, baper itu kita sadari sendiri bahwa itu sangat menyiksa. Gimana caranya kita tidak ingin baper? Kita ingin sebaliknya, kita ingin lapang dada menyikapin kebaperan atas apa yang kita pikirkan sendiri. Jadi kadang-kadang kita tersisa oleh diri kita sendiri, Ya. tanpa melihat bahwa orang lain itu seperti ini, tapi ternyata orang lain itu baik-baik saja. Kita saja yang baper, Ya. dan kita karena kebaperan itu kita menjadi tersiksa. Kayak gitu, Tat. Oke. Gimana, Tat? Jadi Mas, rutenya itu gini. Good feeling, good thinking, good action. Oke ya. Kalau Anda sikapnya kurang baik karena Anda sedang berpikiran tidak baik. Kalau Anda sedang berpikiran tidak baik, maka suasana hati Anda tidak baik. Kalau mau cari muaranya, ada di hatimu, bukan ada di pikiranmu, bukan ada pada sikapmu. Kita ini dituntut untuk berperan, bukan baperan. Jadi orang baperan itu memang orang yang sulit, orang yang tidak berperan. Orang baperan itu orang banyak nganggur, Mas. Ya, kalau kita sibuk nggak ada waktu kita untuk baperan. Ya. Ya. Jadi orang baperan itu karena dia tidak berperan. Ya. Hidup ini untuk berperan, bukan untuk baperan. Jadi kalau dia nggak punya peran, maka dia baperan. Coba antum lihat ya, di seksi-seksi kepanitiaan itu orang baperan itu orang nggak kerja, Mas. Nah ini, Ya. Tat, betul, Tat. No. Ini contoh nyata, betul. Ya. Yang tidak- Alhamdulillah, saya ini ya dalam bab itu sudah ya. Pokoknya kalau kita nggak ada kerjaan, itu pasti ngerjain orang, Mas. Ya. Jadi orang baperan itu karena dia nggak punya activity. Ya. Jadi kalau Anda ingin hilang dari baperannya, sibukkan diri dengan aktivitas. Nah, kenapa kita baperan? Ya, yang pertama terlalu fokus pada kebaikan kita dan terlalu fokus pada keburukan orang.
Ini fokus yang salah. Kayaknya dia harus beli tele yang ya. Sekarang autofokus sekarang semua kamera ya. Tapi dia ini sulit. Dia hanya fokus pada kebaikannya dan hanya fokus pada keburukan orang. Dia ini suudzon pada diri sendiri, Mas. Ya. Karena dia hanya menyalahkan dirinya. Ya. Padahal dia punya potensi. Ya. Allah berikan pada dia, tapi dia belum explore. Dia belum olah itu dengan baik. Ya. Kita kadang-kadang, Mas, boleh nggak saya kamu jadikan sekretaris? Mohon maaf. Ini kan orang yang mengkerdilkan potensi dirinya. Kalau dia itu menolak sesuatu yang menjadi sarana dia untuk mengeksplor kemampuannya. Jangan lihat sesuatu itu beban. Termasuk Islam itu bukan beban padamu, tapi Islam itu sumber kenikmatan dalam hidupmu. Tapi gimana caranya? Coba lihat tangan saya. Islam itu agama saintifik yang tidak bisa dinikmati kalau tidak diilmui. Islam itu agama saintifik yang tidak bisa dinikmati kalau tidak difahami. Adanya momentum ini hanya untuk belajar menikmati Islam, bukan belajar Islam, tapi menikmati Islam. Ya, ini sarana kita untuk menikmati Islam. Karena Islam itu agama yang saintifik, yang tidak bisa dinikmati kalau tidak diilmui. Kalau Anda jadi orang Islam tapi tidak mengilmui Islam, Anda akan terbebani dengan Islam. Begitu banyak orang yang terbebani dengan Islam. Azan subuh, aduh capek. Azan isya capek. Islam bagi dia beban. Ya, bukan kebutuhan, bukan solusi. Bagi kita, Islam itu adalah nikmat, ya, yang harus dinikmati dengan diilmui. Jadi kalau Anda tidak berusaha mengilmui Islam, Anda akan sulit bisa menikmatinya. Dan itulah jawaban dari semua apa yang kita rasakan saat ini. Kenapa kita terbebani jadi mu'alaf? Masalahnya kan Anda tidak menikmatinya dengan mempelajarinya. Hanya orang yang istiqamah mempelajari Islam, maka dia mampu menikmati Islam. Alhamdulillah. Jadi baperan itu terlalu fokus pada kebaikannya, terlalu fokus kepada keburukan orang. Baperan itu ketika dia terlalu fokus pada kesalahan orang dan terlalu fokus pada kebaikannya. Sebaiknya kita fokus pada keburukan kita dan fokus kepada kebaikan orang, supaya kita itu merasa butuh pada orang. Dan itulah solusi kita untuk tidak baperan, ya, supaya kita fokus pada keburukan kita dan fokus kepada kebaikan orang lain, supaya kita belajar pada dia. Egois itu menghalangi kita untuk belajar pada orang lain. Alhamdulillah. Mas Adi mungkin bagaimana caranya agar kita itu senantiasa istiqomah. Kadang seiringnya iman itu naik turun tuh begitu drastis. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Istiqomah itu buah by process, not by express. Istiqomah itu proses, Mas. Kalau Anda mengatakan saya sudah istiqomah, semua kita nggak boleh mengatakan itu, karena itu proses. Bagaimana proses untuk istiqomah? Satu, ya, motivasi. Motivasi karena Allah tadi, ikhlas untuk lebih baik, bukan karena tren. Ya, karena banyak saat ini hijrah karena tren. Dia mengutamakan eksternal, tidak mengutamakan internal. Dia mengutamakan pakaian tapi tidak mengutamakan imannya. Sehingga akibatnya apa? Sebulan, 2 bulan, 3 bulan dia kembali kepada semula. Jadi istiqomah itu ketika kita mampu fokus kepada Allah untuk memperbaiki diri. Ya, apapun menjadi kendalanya, Mas Arifin, kita harus fokus pada Allah. Orang yang istiqomah fokus pada Allah.
Yang kedua, orang istiqomah itu butuh ilmu, butuh belajar. Tidak ada ceritanya orang istiqomah tanpa belajar, ya. Karena ilmu itu menjaga iman, menguatkan iman. Itu fungsi ilmu. Fungsi ilmu itu dua, Mas Adi, menjaga imanmu, menguatkan imanmu. Karena kita selalu butuh ilmu. Yang ketiga, orang istiqomah itu butuh teman. Ya, tidak ada orang yang istiqomah kalau ia masih berada di circle yang lama, yang menjadi toksik dalam hidupnya. Ya, kita butuh circle. Ya, sekali-kali datang ke Al-Furqan, ketemu, say hello, ya bawa buka puasa, kita makan-makan bersama. Kemudian lagi. Jadi istiqomah butuh teman. Yang keempat, istiqomah butuh doa. Kalau kita ketemu orang, jangan minta selalu doakan saya sehat, doakan saya sembuh, doakan saya dapat rezeki. Yang pertama kali kita butuhkan pada orang adalah doakan saya istiqomah. Ini jarang sekali orang bilang dari Assalamualaikum Mas Adi, Mas Adi doakan saya istiqomah. Paling doakan saya Mas Adi moga sukses. Apa nilai sukses kalau nggak istiqomah? Apa makna sukses kalau nggak istiqomah? Kapan kita ketemu teman kita, mohon keikhlasan mendoakan semoga aku istiqomah. Itu yang paling utama. Dari ada yang belum tahu apa maksud makna arti istiqomah? Istiqomah itu kokoh dalam pendirian, kokoh dalam keyakinan, kuat dalam keyakinan, mantap dalam pendirian, ya. Istiqomah itu on the track dalam Islam. Istiqomah itu on the track dalam Islam. Jadi istiqomah itu butuh doa. Nah, mohon maaf, istiqomah itu butuh ingat mati, Mas. Lagi kalau butuh ingat mati, karena kita tidak tahu, ya. Kalau apakah kita berdosa ketika kita dalam satu pertemanan itu, kalau teman kita lebih banyak toksik misalkan, dan kita meninggalkan itu tadi, apakah itu masuk dalam memutus silaturahmi atau bukan? Oh, tidak. Tidak. Kita tidak memutuskan silaturahim. Kita hanya mengatur, ya, strategi kita untuk bermanfaat bagi dia. Ya. Jadi gak boleh kita juga menjauh. Maksud saya bukan menjauhi lingkungan itu. Jangan sampai kita terpengaruh oleh lingkungan itu. Maka bagaimana cara kita untuk tidak terpengaruh? Maka memanage diri kita ketika mau gabung ke circle itu. Kita sudah punya strategi, kita punya janji pada diri kita. Saya harus kuat bersama dia, saya harus bermanfaat bersama dia. Jadi nggak usah banyak ngomong. Ya, bawa oleh-oleh, Assalamualaikum, kasih oleh-oleh, udah teman makan ayo sama-sama, sih kabur. Ya. Jadi bawa banyak bawa jajan, bawa donat, Dunkin Donat, kita pelukan, Masya Allah, kasih, kabur. Jadi pastikan kita bermanfaat bagi mereka. Kalau kita duduk lama dengan dia, kemudian mereka membawakan kita, ini ngajak kita, itu kan masalah. Tapi biarlah mereka hanya menikmati kebaikan kita. Biarlah mereka hanya menikmati kebaikan kita. Ya. Tidak mesti kita berlama-lama dengan mereka, tapi mereka tetap menikmati kebaikan kita. Intinya manusia itu kan kebaikannya, ya, bukan kebersamaannya. Apa gunanya ketemu istri kalau nggak ngasih duit? Ya Nadia, ketemu istri nggak ngasih duit gitu, ya mendingan ketemunya cuma ya 6 jam dalam sehari tapi bawa duit gitu kan. Kerjanya sekian jam, pulangnya bawa duit. Oke, jadi istiqomah itu ada 5. Istiqomah butuh ikhlas, istiqomah butuh ilmu, istiqomah butuh sahabat, istiqomah butuh doa, dan istiqomah butuh ingat mati. Ya. Ada 5 jalan untuk bisa istiqomah. Tinggal Mas Sidik yang belum nanya ini. Perlu banyak tadi khusus dari Oke. Mas Setelah doa tadi apa tuh? Ingat mati. Enggak. 5. Ya, pertama butuh ikhlas, ilmu, sahabat, ya, doa, dan ingat mati. Ya. Silakan
Tinggal berapa menit lagi azan berkumandang ini? 20 lagi. Hah? 20. Oh, masih lama. Oh, udah dari tadi, Pak. Mas, tasbih. Enggak. Dan betul. Alhamdulillah kalau Sambil Ustaz mau berbuka, santai aja Ustaz. ya oke. Ustaz. Nggak apa-apa, ada yang semua ya. Oh, apa-apa. Harus ada masalah. Loh kita biasa. Nadia apa yang salah padamu? Apa yang salah padamu coba? Iya makanya. Itulah guys. Jam-jam awal. Iya. Ayah. Kalau udah bertiga salah pohon. Mungkin informasi saja ke teman-teman sana. Yang pertama bahwa penyelenggaraan sharing time ini kali ini adalah perdana. Mungkin teman-teman juga belum paham apa sih maksudnya nih Pak Has nih teman-teman MC ini kok undangnya di kafe bukan di masjid gitu ya. Yang pertama kita kepingin teman-teman yang lama nggak kelihatan, lama nggak nongol dengan berbagai macam kesibukan, kita kepingin yuk kita tetap silaturahmi. Jadi silaturahmi yang pertama. Yang kedua kepingin tahu kabar teman-teman semua. Ya, tentunya kabar-kabar yang kita harapkan itu kabar-kabar yang baik. Yang ketiga sama-sama kita tadi minggu lagi Ustaz, sama-sama kita belajar untuk istiqomah. Istiqomah dalam hal apa? Ya, istiqomah tadi kan on the track aja, on the track dalam Islam. Yang keempat, kita kepingin menjadi bagian daripada perjalanan keislaman kalian. Kalau ini semua teman-teman pandang, teman-teman rasakan bermanfaat, berikan dukungan untuk tetap istiqomah. Sementara belum bisa datang ke masjid, kami tetap akan adakan seperti ini, tapi tidak bisa seperti halnya yang di masjid 2 pekan sekali. Harapannya sih bisa, tapi untuk itu nanti kita akan sama-sama meluangkan waktu. Kalau kali ini teman-teman sudah hadir perdana, berharap di pertemuan berikutnya untuk bisa lebih meluangkan waktunya. Karena ini WA yang ke saya untuk konfirmasi kehadiran ini, dan sekarang qadarullah yang memang tidak bisa hadir dengan berbagai macam kendala ya, karena ada yang kehujanan, ada yang lupa ternyata masih di proyek. Saya lupa. Nah, Mas Dio ini malah tahunnya kemarin, pekan lalu ya, Ahad itu. Nah, jadi qadarullah seperti itu. Mudah-mudahan kita tetap istiqomah, bisa bertemu lagi di pekan berikutnya, di bulan berikutnya, insya Allah kita setiap bulan. Dan untuk itu mohon kiranya bisa mengkondisikan jadwalnya Ustaz di Ahad, karena ini teman-teman nggak bisa kalau nggak Ahad, harus Ahad kan. Nah, Ahadnya di Ahad beberapa nanti kita kondisikan, pasti perlu kami support, dukungan, termasuk juga masukan. Gini aja mas, nah, siapa tahu ada masukan lagi, Pak, rumah saya bisa pakai Pak. Nah, silakan. Dan pasti berharap teman-teman memberikan input terhadap kami, ikhtiar kami, upaya kami dalam rangka menjadi bagian daripada perjalanan keislaman kalian. Mas ini mungkin menambahkan, karena terus terang pertemuan 2 pekanan di Al-Furqan, pertama tentang tauhid, ketiga tentang fikih itu yang saya
yang kami lihat itu wajah-wajah lama. Di mana nih wajah-wajah baru? Gitu ya. Dan jangan sungkan-sungkan. Kalau di WA saya bertanya, di WA grup saya bertanya, teman-teman siapa yang masih belum bisa sholat secara mandiri, siapa yang masih belum bisa hafal wudu, hafal urutannya dan belum bisa baca Quran, silakan japri ke saya. Ternyata yang japri hanya segelintir orang saja. Saya sih berharap teman-teman jujur apa adanya. Iya Pak, saya belum, saya kepingin. Kami siap menjembatani. Ternyata sebuahnya teman-teman tidak bisa datang, ya insya Allah kami datang. Itu ya. Pak, mungkin perlu buat grup khusus anak-anak muda gitu. Karena ini jujur aja ini kita japri kan, teman-teman saya japri kan, dan saya send di grup. Karena memang saya memilih, terutama yang under 40. Nah, selama ini kan kita bicara live bikin 40. Tapi kalau ada grup Mas, khawatir ketahuan sama yang grup besar, nah itu juga jadi masalah. Saya sepakat mendingan bahas di japri aja, ya, japri aja. Karena kalau ada grup baru itu biasanya bikin fitnah. Jadi akan ada kesalahpahaman dari yang lain. Jadi jangan bosan ketika japrian saya. Ini japrian saya udah berapa kali saya dia berapa kali dia? Jadi mohon maaf, terserah karena kami ingin sekali perdana ini betul-betul menjadi awal kita sama-sama bisa saling menyelami. Ya mungkin sebagai bahan evaluasi kita ya, perlulah kita itu meskipun ini singkat, ada Mas Rudi, ada Mas Arifin, apa yang kesannya dengan sharing session ini, apa kesannya dan bagaimana masukannya, Ya. Itu mungkin perlu direkam ya, 1 menit misalkan. Apa memang kalau sudah cocok sharing session seperti ini, tidak usah pengajian secara formal di masjid Ustadz, ini enjoy, santai gitu kan, lebih asik kita ngobrol ya. Oke. Jangan Mas Dio, saya pribadi ya udah biasa ngisi di double stick, itu udah biasa gitu. Jadi ini masih aman ini ya, masih aman ya. Jadi sudah biasa di tempat-tempat yang tidak semestinya gitu ya. Tidak semestinya. Tapi saya dengan performa yang sesuai dengan harapan mereka juga, yang penting kita bermanfaat ya. Jadi prinsip kita itu bahagiaku saat aku mampu membahagiakanmu ya. Jadi saat kita bisa memberikan pemahaman ke orang ya, di situ puncak kebahagiaan kami ini ya. Dan kita sampai 7 kali sehari Mas tuh ini acara-acara seperti ini. Di rumah saya lebih lagi kan, saya buka ruang konseling di rumah saya. Jadi dong saya ada nomornya di. Saya pernah WA. Saya sudah panjang, ternyata yang bales istri ya kalau nggak salah ya. Saya tahu apa itu. Bukan nomornya, kakaknya pakai nomor yang satu lagi. Oh, anak. Tapi enggak. Ya, anak. Yang saya pegang 888, bukan 880 ya. Itu kemarin kena hack ya. Nah, hack. Oh, bahaya itu. Banyak yang nomor itu ya Allah. Ya, risikonya orang berkenalan ya pasti. Tapi silakan.